Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 109. Kisah Lira. Habi, baju Isa sudah pada sempit, ucap Alisa duduk di pangkuan suaminya. Alisa masang dasi di leher suaminya. Atar memandang baju yang dipakai oleh istrinya. Baju saya ini melekat di tubuh istrinya terlihat begitu sangat empas. Sudah mulai kelihatan ya, ucap Atara mengusap perut istrinya. Iya Bi, baju-baju Isa udah pada sempit, dalamannya juga, ucap Alisa. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Iya, udah makin besar sekarang, ucapnya. Habi, ucap Alisa mencubit pinggang suaminya. Ketika Alisa bisa membaca tatapan mata suaminya yang memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Atar tersenyum saat melihat istrinya tersebut. Kalau nggak mikir-mikir di kantor ada kerjaan, Habi lebih milih di rumah, ucapnya. Isa kuliah Bi, ucap Alisa. Cuti aja dulu kuliahnya, jawab Atar. Nggak bisa cuti Bi, Isa sekarang baru semester 1, ucap Alisa. Sanggup kuliah dan kondisi hamil gini, ucap Atara mengusap perut istrinya. Isa hamilnya nggak ada masalah Bi, jadi Isa sanggup, ucapnya. Tapi jangan capek ya, di kampus juga nggak boleh banyak kegiatan, ucap Atar. Iya Bi, Isa di kampus cuma duduk aja nungguin dosen. Kemudian kalau udah jadwal kuliah Isa selesai, Isa akan langsung pulang atau ke kantor Habi, ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya. Habi sayang Isa, ucap Atar yang mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Isa juga sayang Habi, ucap Alisa yang balas ciuman suaminya. Sudah Bi, nanti lipstik Isa habis, ucap Alisa saat suaminya mencium bibirnya cukup lama. Masih kurang sayang, ucap Atar yang mencium bibir istrinya. Sudah, nanti Isa terlambat ke kampusnya, ucap Alisa. Iya, Habi nggak bisa berdiri kalau Isa masih duduk di sini, ucap Atar. Bi, Isa sudah tambah berat. Apa Habi masih sanggup pangku Isa? Apa Habi nggak keberatan? Ucap Alisa. Enggak, Habi masih sanggup pangku Isa, jawab Atar. Untung aja Habi kuat, jadi masih bisa pangku Isa, ucap Alisa dengan wajah polosnya. Katanya takut terlambat ke kampus, tapi nggak turun-turun. Nanti nggak sempat sarapan kalau sudah terburu-buru, ucapnya. Iya Bi, jawab Alisa beranjak dari pangkuan suaminya. Aku kirain Bu Mil udah nggak masuk kuliah lagi, ucap Liran duduk di sebelah Alisa. Habi ngasih izin Isa untuk kuliah, tapi yang penting Isa nggak boleh kecapean, ucapnya. Aku kirain suami posesif kamu nggak ngasih izin lagi untuk kuliah, ucapnya. Isa tertawa saat mendengar ucapan Lira. Sebenarnya Habi larang Isa kuliah, tapi Isa tetap minta untuk kuliah. Jadi Habi kasih izin kuliah dengan syarat Isa nggak boleh capek, ucapnya. Aku sangat suka tipe suami yang posesif seperti itu. Suami yang posesif seperti itu terlihat banget kalau dia sayang istri. Kita yang perempuan merasa benar-benar sangat dicintai, ucap Lira yang tersenyum memandang Alisa. Apa Lira mau nikah muda? Tanya Alisa. Lira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mau, hanya saja orang gak ada yang mau sama aku, ucapnya. Kalau Lira beneran sudah tidak bekerja itu lagi, suatu saat pasti ada yang mau menerima masa lalu Lira, ucap Alisa. Entahlah, masa depan aku sudah suram, dan aku gak pernah bermimpi untuk bisa memiliki kehidupan seperti orang lain pada umumnya. Sekarang aku hanya ingin fokus untuk berhenti dari sana. Aku ingin fokus kuliah, dan
dan aku akan belajar untuk berbisnis, ucap Lira. Alisa tersenyum dan memeluk temannya. Isa senang dengarnya. Isa dukung Lira 100%. Isa juga akan mendoakan Lira di setiap sholat Isa, agar Lira diberi kemudahan untuk bertobat dan benar-benar mampu untuk keluar dari pekerjaan itu, ucap Alisa. Terima kasih Alisa, sekarang aku sudah semakin yakin dengan pilihanku, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Bagaimana tentang coffee shop? Apa Bang Zaki mau bantu? Tanya Alisa. Mau katanya, Bang Zaki bakalan temani aku untuk cari ruko dan kemudian mencari berbagai macam peralatan untuk coffee shop, ucapnya. Bang Zaki itu sangat baik, Isa yakin dia pasti bakalan bantu Lira 100%, ucapnya. Iya, Bang Zaki kelihatan sangat baik. Cewek mendapatkan cintanya begitu sangat beruntung, ucap Lira. Kok bisa sih udah mau jalan 3 bulan baru ketahuan, ucap Lira memegang perut Alisa. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Isa biasa datang bulannya gak pernah tetap. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Karena Isa terlalu sibuk sana sini, sampai-sampai Isa gak ingat, ucapnya. Ingatnya cuma sama Habi aja ya, ucap Lira yang menggodanya. Lira, jangan pikir yang aneh-aneh, ucap Alisa. Sebenarnya aku pengen sekali cerita. Karena jujur, aku rasanya tidak sanggup menanggung ini semuanya sendiri, ucap Lira dengan mata yang berkaca-kaca. Lira cerita aja sama Isa. Isa pasti bakalan dengar dan Isa juga gak bakalan cerita ke siapa-siapa. Isa janji, ucapnya. Aku gak tahu harus cerita sama siapa tentang ini. Selama ini aku menjalani semuanya sendiri. Aku tidak punya tempat untuk mengadu. Aku berharap setelah aku cerita ini semua, aku bisa merasa lebih tenang, ucap Lira. Lira cerita aja, bila bisa Isa bantu, Isa akan bantu. Dan bila Isa tidak bisa bantu, Isa akan mendengarkan semua yang Lira ceritakan. Dan Isa janji Isa enggak bakalan cerita ke siapa-siapa, ucapnya. Kedua orang tuaku berpisah saat aku masih kecil. Aku tidak pernah mengingat kapan pastinya. Yang pasti setelah mereka berpisah, mereka sibuk dengan keluarga baru mereka masing-masing, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengurus aku. Aku begitu sangat bersyukur ketika adik dari ayahku mau mengurusku. Padahal waktu itu dia masih belum menikah. Dia benar-benar mengurus aku dan hanya menghabiskan waktunya untuk mengurus dan membesarkanku. Tante seperti malaikat bagiku. Dia adalah penyelamat hidupku. Namun semua itu berubah ketika aku berusia 16 tahun. Tante dengan sengaja menjualku. Tidak tahu berapa banyak uang yang waktu itu didapatkannya. Lira menangis menceritakan apa yang selama ini dialaminya tanpa ada yang ditutupi. Alisa diam ketika mendengar temannya itu menceritakan semua yang terjadi padanya. Alisa tidak mampu untuk berkata apa-apa, bahkan mulutnya tidak bisa terbuka. Apa aku salah bila aku tidak ingin lagi melanjutkan pekerjaan itu? Aku akan berhenti dari pekerjaan itu. Aku juga akan menjauh dari kehidupan tante. Aku akan menjauh dari kehidupan keluargaku. Aku ingin hidup sendiri karena aku tahu mereka ternyata tidak ada yang tulus menyayangiku. Apa pantas aku harus membayar semua jasa yang dilakukannya oleh tanteku dengan cara seperti ini? Ucap Lira dengan tangisnya. Lira sedang mengambil keputusan yang terbaik. Untuk balas kebaikan seseorang tidak harus dengan cara yang seperti ini. Bila dia ingin minta Lira balas budi, menurut Isa bukan seperti ini caranya. Setelah dia menolong membesarkan, kemudian dia menghancurkan, ucap Alisa. Lira menangis saat mendengar apa yang diucapkan oleh Alisa. Selama ini, aku tidak pernah dekat dengan siapapun. Aku tahu bahwa aku begitu sangat kotor. Dan bila mereka mengetahui apa pekerjaanku, sudah pasti mereka akan menghinaku. Hanya kamu orang yang pertama yang aku ingin menjadi teman. Dan ternyata aku tidak salah memilih, ucapnya. Lira harus kuat. Lira jangan pikir kalau Lira itu sendiri. Ada Isa, ada Bang Zaki. Bang Zaki pasti bisa bantu Lira, ucap Alisa yang tidak mampu menahan air matanya. Namun Alisa berusaha untuk tidak menangis, karena dia tahu bodyguardnya akan melaporkan semua yang dilakukannya kepada suaminya. Aku harap bila nanti suami Isa tahu pekerjaan aku yang dulu,
Dia nggak melarang Isa temenan sama aku, karena aku tidak siap kehilangan teman seperti Isa, ucap Lira. Isa akan berusaha untuk tidak memberitahukan Habi tentang Lira, ucap Alisa. Terima kasih ya Isa. Isa, kamu mau jadi teman aku, walaupun sudah tahu semua cerita tentang aku, ucap Lira. Awalnya Isa pikir seperti apa yang Lira bilang ke Isa dulu, namun ternyata semuanya tidak seperti itu, ucap Alisa. Aku begitu sangat sayang sama Tante, sehingga aku tidak pernah memberitahu orang tentang apa yang aku alami. Aku selalu menutupi dan mengatakan jalan yang aku ambil adalah pilihan aku sendiri. Namun siapa yang mau melakukan pekerjaan seperti itu? Uang bukanlah segala-galanya, ucap Lira.